Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mengapa dia ke sini? Aira merasa ada orang di depannya dan dia jelas kaget karena ada Farel di sana. Tapi itu bukan urusan Aira. Toh ini apartemen mereka. Terserah Farel atau Nita datang ke sana kapan saja. Tapi Aira tetap saja penasaran untuk apa pria itu datang ke sana. Tidak mau kepo, Aira pun diam, tidak berani bertanya. Mungkin mencari Nonita, pikir Aira, kemudian melanjutkan langkahnya. Ia berjalan seperti sebelumnya, karena tidak berani menyapa duluan. Dikira so akrab dan tidak sopan. Tahu sendiri karakter Farel seperti apa. Aira lalu berjalan semakin dekat dengan Farel, dan pria itu malah tidak mengatakan apapun, seolah tidak melihatnya. Ya, Aira memang bagai patung kalau di dekat Farel, laki-laki angkuh dan selalu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah ia adalah musuh bebuyutan pria tersebut. Di sisi lain, Farel mulai dilema. Pikiran pria itu berkecamuk tidak karuan. Aku mungkin mulai gila, lebih baik aku kembali, batin Farel, kemudian melewati Aira tanpa sepatah kata apapun. Ia menyesal sudah ke sana. Untuk apa dia mencari Aira? Kurang kerjaan. Sepertinya mulai ada yang tidak beres dengan isi kepalanya. Mereka pun saling berpapasan, tapi seperti saling tidak kenal, hanya lewat begitu saja. Basement apartemen terlihat sepi, suasana pun sangat hening, hampir tidak ada orang di sekitar sana. Farel sekarang duduk di balik kemudi. Ia merutuk sendiri, mengumpat kesal karena pikiran sedang semrawut. Untuk apa aku mencarinya ke sini? Belum tentu itu anakku, ucap Farel pada dirinya sendiri. Ia kemudian mengusap wajahnya dengan kasar, menatap keluar jendela kaca yang terbuka setengah. Pria itu sedang gamang, namun sebisa mungkin ia menyangkal semua perasaan yang ia rasakan, hingga ia memutuskan untuk kembali ke perusahaan. Sementara itu, Aira kini bisa duduk santai, ingin istirahat sebentar karena badannya menjadi capek semua. Sesaat kemudian, Ijah menghampiri Aira. Wanita itu memberikan satu buah jeruk dan apel yang cuma separuh. "Ini, makanlah," ucapnya, kemudian pergi. Ijah sudah mirip nyonya rumah. Aira sedang tidak selera. Ia kemudian meletakkan buah itu ke dalam kulkas. "Perasaan kemarin buahnya banyak, kok cepat habis ya?" gumam Aira. Bukannya habis, tapi isi kulkas sudah pindah ke kamar Ijah. Semua makanan sehat dan bergizi sudah disabotase oleh pembantu senior tersebut. Akhir pekan, Nita sengaja ke apartemen, tidak lupa meminta Bibi turun ke lobi untuk mengambil banyak barang dan makanan. "Enak ya, sejak ada si Ira, Nonita sering banget bawa makanan enak-enak," kata Ijah sambil menenteng banyak paper bag besar. Saat Ijah sedang di luar sana, Nita kini bicara pada Aira. Nita merasa aneh, kenapa kusut begitu wajah Aira. "Kamu salah make skincare?" tanya Nita. Dahi Aira mengkerut. Skincare Aira cuma sabun batangan yang buat mandi itu. "Enggak, Non." "Bagus sih, jangan pakai apa-apa. Aku ingin kamu lahirin anak ini sehat, nggak boleh kurang satu apapun, nggak boleh cacat," ucap Nita. Rasanya nyesek sekali, terasa amat sesak. Namun Aira diam dengan tenang. Ini memang pilihan hidupnya. Mau bagaimana lagi? Toh semua itu sudah ditukar oleh kehidupan orang tuanya di desa. Mereka sudah hidup cukup dan bahagia karena tidak dipandang remeh oleh para tetangga. "Ini vitamin buat kamu," kata Nita sembari memberikan obat vitamin. "Makasih, Non." "Oh ya, kamu gak diet kan? Awas kalau diet,
Jangan takut gemuk, pokoknya anak itu harus sehat. Baik non, saya nggak diet. Di luar kamar, Ija yang sudah kembali setelah warawiri ambil barang, kini malah mencuri dengar. Ia menguping dan ia kaget mendengar pembicaraan rahasia antara Nita dan Aira. Jangan-jangan Tuan Farel selingkuh sama si Ira, makanya anak itu disimpan di sini. Ya ampun, anak itu sekarang hamil. Astaga naga, kenapa Nonita sabar banget? Kalau itu aku, sudah aku bejek-bejek itu Ira. Berani sekali selingkuh sampai hamil. Umpatnya kesal dalam hati. Di tempat lain, Farel sedang meeting, tapi pria itu malah tidak fokus. Ia sampai tidak sadar saat ditanya, malah diam saja. Pak, Pak Farel, panggil seseorang yang duduk di sebelahnya. Farel tersentak, ia menatap sekeliling, tidak sadar kalau sedang jadi pusat perhatian. Sorry, ucap Farel. Beberapa waktu kemudian ketika meeting selesai, Farel sekarang minum kopi bersama rekan sekaligus temannya. Apa ada masalah dengan istrimu yang supermodel tersebut? Sindir Niko. Aku perhatikan kamu mulai nggak fokus. Bukan apa-apa, bantah Farel. Aku tahu, aku juga kenal kamu. Apa ada masalah besar? Niko kepo. Tidak ada, jawab Farel sambil menarik nafas dalam-dalam. Nita selingkuh? Atau jangan-jangan kau yang selingkuh? Tebak Niko yang tidak bisa diam. Farel menjawab hanya dengan lirikan tajam. Lebih dari itu, aku yakin kamu akan terkejut. Benarkah? Apakah itu? Niko terkekeh, ia malah bercanda. Melihat temannya malah tertawa lepas, Farel pun kembali bicara. Aku membuat wanita hamil hanya dengan semalam berhubungan. Apa kamu percaya itu anakku saat wanita itu mengatakan dia hamil? Jelek, tawa Niko langsung lenyap, wajahnya langsung berubah. Kamu pasti bercanda kan? Tanya Niko yang masih belum percaya. Namun saat ia melihat raut wajah Farel, seketika ia menelan ludah. Gila kamu Rel, ucap Niko tidak percaya. Farel mengusap wajahnya dengan kasar, kemudian memijit pelipisnya. Tapi aku belum yakin anak itu apa anakku, kata Farel kemudian, membuat mata Niko membulat sempurna. Pria itu tambah syok dan hanya bisa geleng-geleng kepala. Astaga, apalagi ini? Gumam Niko. Niko jelas kaget. Selama ini Farel itu setia, laki-laki paling setia yang pernah ia kenal. Di antara teman-teman yang ia miliki, Farel salah satu spesies langka. Sempat kagum pada sosok Farel karena rumah tangga mereka harmonis, tidak seperti kisahnya yang hancur lebur karena sama-sama player. Niko dibuat speechless, tidak bisa komentar lagi. Lalu perselingkuhan kamu ini apa Nita tahu? Farel tidak mau cerita lebih dalam. Ia memilih tutup mulut karena ini juga belum jelas. Aku balik dulu, kata Farel kemudian. Hei, kita belum selesai bicara. Nita tahu nggak kalau lo udah main di belakang dia? Farel melirik sinis. Masalahnya adalah yang menghadirkan Aira dalam hidupnya adalah Nita sendiri. Dan itu yang membuat Farel kesal serta uring-uringan. Ia merasa Nita ini wanita aneh karena malah memintanya tidur dengan wanita lain. Begitu wanita itu hamil, Nita juga tidak marah atau mengatakan hal penting padanya. Ia merasa Nita sudah banyak berubah. Di tempat lain, apartemen Nita. Selepas kepergian Nita, Ijah mulai beraksi. Dia memastikan pintu depan terkunci, kemudian langsung mengintimidasi Aira. Ira, kamu hamil?
Aira yang kala itu memasukkan makanan dalam kulkas langsung terdiam sejenak. Ia menoleh ke belakang. Dilihatnya Ijah berdiri sambil berkacak pinggang. Sudah mirip juragan kosan yang menagih uang sewa. "Jangan bengong, apa benar kamu hamil anak tuan?" tanya Ijah yang sudah sangat penasaran. Aira mengira pasti Ijah tadi menguping. Itu genit juga kamu ya, gak tahu diri, wajah aja yang kalem, berani sekali menggoda suami majikan, gak takut sama karma kamu, Aira tidak bisa menjawab, dia terus saja diam. "Jijik aku lihat kamu," omel Ijah, ia merasa manusia paling suci daripada Aira. "Mikir dulu sebelum goda suami majikan," omel Ijah sambil mondar-mandir. Aira yang tidak mau terus dirundung oleh si Ijah, ia terpaksa ke kamar, menutup pintu kamarnya. Terdengar Ijah masih ngomel di depan kamarnya. Aira tidak mau mendengar semua makian itu. Akhirnya ia memakai bantal untuk menutupi telinganya dan berbaring sampai ketiduran. Bangun-bangun, hari sudah gelap. Karena lapar, Aira pun keluar. Tumben makanan masih utuh di dalam kulkas. Aira pun makan buah apel sambil berdiri. Dia tidak sadar, sepasang mata memperhatikan dari jauh. Haus, Aira juga langsung minum jus dari botolnya, kemudian mencari sesuatu untuk makan malam. Ada ayam goreng dan kali ini 1 piring. Apa Ijah lupa atau permintaan maaf karena sudah marah-marah? Sesaat kemudian, Aira merasa kenyang, kemudian duduk sambil bersandar pada punggung kursi. "Sudah kenyang?" Suara itu membuat Aira kaget. Ia langsung menoleh ke belakang. Ada Ijah yang menatapnya dengan sinis. "Gak tahu malu kamu itu," cibir Ijah yang belum puas menghina Aira. "Maaf, saya tidak mau ribut-ribut," kata Aira. "Hei," sentak Ijah tanpa alasan. Jelas Aira kaget. "Gak malu kamu jadi pelakor, sampai istri sah nampung kamu di sini. Aku jadi kamu sudah pergi jauh, jangan rusak rumah tangga orang." Ijah terus saja mengoceh sampai bawa-bawa orang tua Aira, membuat wanita muda itu tidak tahan lalu memutuskan keluar dari sana. "Bagus, pergi sana, jangan pernah muncul lagi," teriak Ijah. Tanpa baju hangat, hanya pakai daster dan sandal jepit, Aira keluar dari apartemen. Ia melangkah tanpa arah, berjalan tanpa tujuan. Sampai tidak sadar, ia sudah sampai di jalanan sepi pinggir taman. Tidak lama kemudian, Aira merasa kaget. Ada bapak-bapak lari sambil menarik gerobak, diikuti beberapa tunawisma yang kocar-kacir ketakutan. Takut, Aira malah ikut lari, tidak tahu mereka dikejar apa, dan di belakang mereka ternyata ada penertiban gepeng Satpol PP kota. Alhasil karena Aira ini hamil, tidak berani lari kencang, sampai akhirnya ia harus terjaring razia. Itu karena penampilan Aira juga sangat meyakinkan, persis seperti gepeng, tapi cantik alami. Mungkin gepeng pemula, pikir para anggota Satpol PP yang membawa Aira ke dinas sosial.